Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Zakaria dengan NIM C2401211023 dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tingkat kematangan gonad dan fekunditas pada pertemuan biologi perikanan minggu ketiga ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu tingkat kematangan gonad dan juga fekunditas. Oke, tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad atau TKG adalah tahap tertentu untuk mengetahui perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Nah, mengetahui TKG pada ikan adalah untuk mengetahui perkembangan antar gonad yang masuk dan siklus pada pemijahan. Nah, dalam mengetahui tingkat kematangan gonad, kita dapat mengetahuinya dengan dua cara, yaitu secara morfologis, yaitu pengamatan berdasarkan ukuran gonad tersebut yang diamati secara visual, atau model ini banyak dilakukan oleh para peneliti, terutama ikan yang memiliki ukuran gonad yang besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya adalah secara histologis. Nah, secara histologis yaitu mengamati melalui perkembangan sel gonad tersebut dan gonad yang kecil. Nah, pengamatan dengan cara ini adalah dengan mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya kecil dan mikroskopis. Nah, metode ini juga memiliki kekurangan yaitu memakan waktu yang sedikit lama dan kurang praktis. Selanjutnya adalah fekunditas. Nah, apa sih itu fekunditas? Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Fekunditas pada ikan di perairan tawar akan memiliki peranan yang lebih rendah dibandingkan pada fekunditas ikan air laut. Maksudnya adalah suatu stok tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang gonad serta periode dan frekuensi pemijahan. Nah, selanjutnya itu adalah menurut Nichols di 1963 menyatakan bahwa fekunditas ikan berhubungan dengan lingkungannya. Karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat pada ikan. Sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Nah, ada juga nih pengertian menurut June 1971 yang menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat. Oke. Nah, selanjutnya adalah apa yang saya dapatkan selama praktikum pada mata kuliah biologi perikanan pertemuan ketiga tentang tingkat kematangan gonad dan juga fekunditas, yaitu tentang pengukuran terhadap tingkat kematangan gonad atau pengukuran terhadap gonad tersebut. Yaitu ada tiga macam pengukuran, yaitu ada gravimetri, volumetri, dan gabungan. Nah, apa itu gravimetri? Yaitu pengukuran dengan cara menimbang beberapa bagian gonad total dan mengambil bagian gonad contoh. Itu ada tiga bagian gonad contoh yang kita pakai, yaitu anterior, middle, dan posterior. Nah, pada gravimetri ini kita akan mengukur dulu nih berat total dari gonad tersebut. Lalu kita memotong tiga bagiannya, yaitu anterior, middle, dan posterior. Lalu mengukur kembali gonad yang sudah dipotong tersebut atau yang biasa kita sebut sebagai gonad contoh. Lalu hal yang dilakukan selanjutnya adalah dengan mencacah atau mencari untuk menghitung gonad dari tiga bagian tersebut. Selanjutnya adalah volumetri. Nah, apa itu volumetri? Yaitu mengambil bagian gonad dan memasukkannya ke dalam gelas ukur lalu membagi gonad contoh. Sama saja dengan gravimetri, namun bedanya adalah pada pengukuran volumetri ini adalah kita mengukur volume dari guna tersebut dengan memasukkannya ke dalam gelas ukur, yaitu gelas ukur yang kita pakai adalah 10 ml dengan pembagian 4 ml 4 ml Aquades ke dalam gelas ukur tersebut. Lalu kita bisa mengukur nih kepadatan guna tersebut dengan jumlah naiknya Aquades yang ada dalam gelas ukur tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita memotong tiga bagian contoh, tiga bagian gunat contoh yaitu anterior, middle, dan posterior. Lalu kita memasukkannya kembali ke dalam gelas ukur dan mengukur, eh, mohon maaf, dan kita mengukur volume dari gonat tersebut. Lalu ada metode gabungan, yaitu metode yang eh,
melakukan cara-cara sebelumnya yaitu gravimetri dan volumetri, yaitu dengan cara mencampur, yaitu menimbang bagian gula tersebut lalu memasukkannya ke dalam gelas ukur dan kemudian mengukur nih semuanya, yaitu dengan cara hal-hal tersebut. Lalu yang kita dapatkan adalah pengukuran WGT, WSG, total, itu dan juga ada VSG dan total, dan juga Q dan T. Sekian dari pemaparan yang saya sampaikan pada mikro teaching hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.